Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 31. Sepupu dalam bahaya. Lin Dong menghabiskan hari ini di Lake Center Club, banyak mengobrol dengan semua orang, dan tidak berpisah dari yang lain hingga malam hari. Setelah meninggalkan klub pusat danau, Lin Dong mengendarai Bugatti Flying Dragon edisi terbatas, membawa mantan Dewi Yao Sue, dan menuju Hotel Sheraton. Yao Sue menginap di Hotel Sheraton. Lin Dong akan mengirim Yao Sue kembali ke hotel dulu, lalu mencari sepupunya Wang Li. Di dalam mobil, "Tuan Lin, terima kasih," kata Yao Sue penuh terima kasih. Jika bukan karena Lin Dong hari ini, dia akan dikutuk. Entah berkomitmen pada Yan Yong, atau menunggu reputasi Anda hancur besok. Dia yakin Yan Yong memiliki kekuatan ini. Bahkan bosnya pun takut pada orang ini. Dia sedikit menoleh dan melihat profil Lin Dong. Yao Sue sedikit terobsesi. Terlepas dari penampilan, sosok atau kepribadiannya, dia adalah yang terbaik, belum lagi dia memiliki latar belakang yang bahkan ditakuti oleh Yan Yong. Pria seperti ini seperti bintang di langit malam, sangat mempesona kemanapun dia pergi. Saya tidak tahu wanita seperti apa yang diperlukan untuk menjadi layak mendapatkan pria sebaik itu. Mungkin hanya wanita yang setingkat dengannya. Yao Sue hanya bisa menyembunyikan cinta yang tergila-gila ini di dalam hatinya. Tidak apa-apa, itu hanya sepotong kue. Nona Yao, saya sebenarnya menyukai film yang Anda perankan, kata Lin Dong. Benarkah? Tuan Lin, apakah Anda benar-benar menyukai film saya? Kata Yao Sue dengan heran. Dia tidak menyangka orang besar seperti Lin Dong akan memperhatikannya. Dia sangat tersanjung. Lin Dong tercengang. Apakah perlu terkejut? Anda adalah pembunuh otaku baru. Salah satu dari 4 Xiao Huadan. Apakah aneh kalau aku suka menonton filmmu? Ada banyak orang di sekolah yang menyukaimu. Saya tidak hanya menyukai film Anda, saya juga memiliki 2 poster baju renang Anda di asrama saya. Tapi ini tidak bisa diungkapkan dengan lantang. Saya sangat menyukainya. Film saya yang mana yang disukai Tuan Lin? Aku suka. Di tengah kata-kata Lin Dong, telepon berdering. Lin Dong memarkir mobil di pinggir jalan, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah panggilan sepupunya Wang Li. Setelah menjawab telepon, Lin Dong berkata, "Hei, Nona Wang, saya di Hucheng. Saya akan segera menemui Anda." Petik 2. Saudaraku, saya di Brilliant KTV. Datang dan selamatkan saya. Sepertinya begitu telah dibius. Saya merasa pusing. Suara lemah Wang Li datang dari telepon. Lin Dong kaget dan merasakan keseriusan masalah ini. Kirimkan lokasimu secepatnya. Aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar. Setelah Lin Dong selesai berbicara, dia menoleh ke arah Yao Sue dan berkata, "Nona Yao, aku minta maaf. Ada sesuatu yang mendesak saat ini. Lihat padamu." Yao Sue memandang Lin Dong dengan sedikit cemas ketika dia keluar dan berkata, "Tuan Lin, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan pergi dulu. Tempatku tepat di depan, aku bisa berjalan saja kembali." "Terima kasih, Nona Yao, saya akan mentraktir Anda makan malam lain kali." Lin Dong setelah Dong Zai Yao Sue keluar dari mobil, dia menginjak pedal gas dan melaju lebih dari 10 meter. Saya masih takut keterampilan saya tidak cukup. Jadi saya menambahkan 10 poin Senhao ke keterampilan mengemudi saya. Secara langsung meningkatkan keterampilan mengemudi saya hingga penguasaan. Yao Sue berdiri di sana dan melihat Lin Dong Yuan pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kekecewaan. Saya bahkan tidak meninggalkan informasi kontak apapun, dan saya meminta makan. Betapa tidak tulusnya, dia mengeluarkan kacamata hitam dan topi dari tasnya,
memakainya dan berjalan ke Hotel Sheraton. KTV yang luar biasa, kamar pribadi dengan nama lokal. Wang Li mengunci diri di toilet dan menelepon Lindong. Hari ini, awalnya aku datang ke KTV bersama beberapa saudara perempuan untuk bersantai. Namun tanpa diduga aku bertemu dengan beberapa senior dari sekolah yang sama, dan kami akhirnya bermain bersama di ruang pribadi. Kemudian beberapa orang secara acak masuk ke jalan, dan mereka sepertinya akrab dengan beberapa kakak laki-laki. Akibatnya, yang semula merupakan kumpulan beberapa orang tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 10 orang, yang sebagian besar tidak dia kenal. Beberapa saudari berdiskusi untuk pergi, tetapi dihentikan beberapa kali. Mereka hanyalah beberapa wanita lemah dibandingkan 7 pria. Pihak lain tidak mengizinkan mereka pergi, sehingga mereka tidak bisa pergi. Akhirnya, mereka memohon dan akhirnya mengizinkan mereka pergi. Tapi mereka masing-masing harus minum segelas anggur. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain segera pergi setelah minum. Tanpa diduga, setelah Wang Li selesai minum, dia mulai merasa pusing dan tubuhnya menjadi lemah. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia telah dibius dan mengambil kesempatan untuk pergi ke toilet. Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa menelepon Lindong, karena Lindong memberitahunya bahwa dia akan datang ke Hucheng hari ini. Sekarang dia hanya bisa berharap Lindong akan segera tiba, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Lindong sedang mengemudi menuju Jinbihui Huang, tetapi karena ini adalah daerah perkotaan, kecepatannya tidak dapat ditingkatkan. Dia melihat ke kejauhan dan memperkirakan akan memakan waktu 20 menit untuk mencapai kecepatan ini. Dia tidak tahu apakah sepupunya Wang Li dapat bertahan begitu lama. Jadi aku menelepon Ye Hong. "Hei, Kakak Lin, ada apa?" Suara Ye Hong datang dari telepon. "Saudara Ye, apakah kamu kenal bos Jinjing-Hui Huang? Bisakah kamu menghubunginya?" Lindong berkata dengan cemas. "Brilian, kami mengenalmu, orang itu Wang Qiang adalah bos dari Brilian, pergilah ke dia." Sebelum Ye Hong selesai berbicara, Lindong menutup telepon. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya sekarang. Setelah menutup telepon, dia menelepon Wang Qiang lagi. "Saudara Lin." "Saudara Wang, dengarkan aku dulu. Aku punya sepupu yang dibius di kamar pribadi yang indah. Aku bergegas ke sana sekarang, tapi itu akan memakan waktu 20 menit. Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan begitu lama. Mintalah orang yang bertanggung jawab atas Jin Jijing Hui Huang untuk membantu saya mengurusnya terlebih dahulu." Setelah Lindong selesai berbicara, Wang Qiang tahu bahwa masalahnya serius. "Saudara Lin, jangan khawatir. Saya pasti akan menangani masalah ini untuk Anda. Dan sepupu Anda tidak akan pernah dirugikan." Setelah Wang Qiang menutup telepon Lindong, dia langsung menelepon manajer yang brilian itu. Setelah manajer menjawab telepon, dia membawa lebih dari 20 penjaga keamanan ke ruang pribadi. Adapun Lindong, tidak lama setelah dia menyelesaikan panggilan teleponnya dengan Wang Qiang, Wang Li menelepon lagi. "Saudaraku, dari mana saja kamu? Ayo." Mereka mengetuk pintu di luar. Wang Li bertanya dengan suara menangis. "Adik, jangan takut. Seseorang akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu 5 menit lagi. Tidak, 2 menit. Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu hanya dalam 2 menit. Darimu cepatlah, Bang." Sebelum Wang Li menyelesaikan kata-katanya, pintu toilet dibuka paksa. "Kenapa lama sekali? Kakakmu sedang menunggumu." "Ah, aku tidak mengenalmu, pergi." "Brengsek," teriak Lindong. Sekarang dia juga sangat marah. Wang Li, dia benar-benar memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Setelah tinggal di rumahnya selama 2 tahun, seluruh keluarga sangat baik padanya dan sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Meski memiliki sepupu kecil,
Bibi dan pamannya tetap memperlakukannya seperti anak sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Wang Li di depannya, bagaimana dia menjelaskannya kepada bibi dan pamannya? Bagaimana aku menjelaskannya pada diriku sendiri? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Kami hanya bisa berharap Wang Qiang akan menepati janjinya. Setelah mendengar teriakan adiknya Wang Li di telepon, Lin Dong tidak peduli. Meski banyak mobil di jalan, ia langsung memulai mode menyalip. Mobil tertinggal di belakangnya satu demi satu, dan hampir bertabrakan beberapa kali. Tetapi dia menghindari semuanya dengan keterampilan mengemudinya yang mahir. KTV yang luar biasa, kamar pribadi dengan nama lokal. Su Wanli sedang mengetuk pintu toilet. Wang Li, yang baru saja masuk, belum keluar. Efek obatnya seharusnya sudah berpengaruh, dan dia siap untuk menerobos masuk dengan paksa. Su Wanli sangat gembira ketika dia berpikir bahwa gadis pelajar terbaik seperti Wang Li akan segera menjadi miliknya. Bukankah ini hanya untuk saat-saat terakhir saja kita berusaha sekuat tenaga untuk mengatur situasi hari ini? Saya mengetuk beberapa kali tetapi tidak ada pintu yang terbuka. Su Wanli tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan menendang pintu hingga terbuka. Melihat Wang Li sedang menelepon, Su Wanli mengambil beberapa langkah, meraih telepon dan menutup telepon, lalu meraih tangan Wang Li dan menariknya keluar. Menarik Wang Li keluar dari toilet, dia melihat semua orang menggerakkan tangan mereka menuju tujuan masing-masing. Su Wanli tidak tahan lagi dan langsung memeluk Wang Li dari belakang. Karena Wang Li dibius, tubuhnya lemah dan tidak mampu melawan. Bahkan jika dia tidak dibius, bagaimana dia bisa menjadi tandingan pria dewasa? Dia putus asa, ditarik ke kamar pribadi. Saya melihat beberapa saudara perempuan saya dimanfaatkan oleh laki-laki. Bahkan ada yang memasukkan tangannya ke dalam pakaian. Meskipun beberapa orang berpikiran jernih, tubuh mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun dan hanya dapat dibantai. Wang Li sudah bisa memprediksi nasib beberapa bangsanya selanjutnya. Pria yang menariknya keluar sudah memeluknya dari belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi tidak ada gunanya. Pada saat ini, pintu kamar pribadi dengan nama lokal dibuka dengan kasar oleh orang di luar. Kemudian lebih dari 20 petugas keamanan dengan tongkat listrik masuk dari luar. Jangan bergerak saat kamu sedang menunggang kuda. Jika ada yang berani bergerak, aku akan meledakkan otakmu. Manajer hebat Li Hu masuk dari pintu. Semua orang di ruang pribadi ketakutan, dan tidak ada yang berani bergerak. Siapa Nona Wang Li? Li Hu bertanya. Saya. Wang Li segera melepaskan diri dari pelukan Su Wanli dan ingin lari ke Li Hu. Dia merasa bahwa orang ini adalah orang yang menurut Lin Dong datang untuk menyelamatkannya. Namun setelah mengambil 2 langkah, kakinya terasa lemas dan tiba-tiba dia terduduk di tanah. Cepat bantu Nona Wang ke sofa, kata Li Hu kepada penjaga keamanan di sekitarnya. 2 penjaga keamanan yang paling dekat dengan Wang Li segera naik untuk membantu Wang Li berdiri. Li Hu menghampiri Su Wanli dan berkata, "Kamu sangat berani, kamu berani memainkan trik ini di wilayahku, kamu bahkan memainkannya pada teman bos besar. Menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai ini?" Sangat ketakutan sehingga dia menekuk kakinya dan berlutut di depan Li Hu. Dia menamparkan dirinya sendiri dan berkata, "Tuan Hu, saya salah. Mohon maafkan saya, kami telah makan malam bersama. Ayah saya adalah Su Tian." Sangat ketakutan. Meskipun Li Hu hanyalah seorang manajer yang brilian, dia terkenal kejam di jalan. Sekarang ini bahkan lebih bergantung pada bos hebat di balik layar. Konon identitas bos besar yang gemerlap itu sangat misterius. Dan ayahnya hanyalah bos kecil, yang sangat berbeda dibandingkan dia. Wang Li sebenarnya adalah teman bos yang luar biasa. Kedua anak laki-laki itu terbunuh begitu saja.
Su Wanli merasa mungkin mulai hari ini, hari-hari baiknya akan berakhir. Dia tidak hanya tidak bisa lolos dari bencana ini, tetapi ayahnya juga akan terlibat. Li Hu memandang Su Wanli yang sedang berlutut di depannya dan menamparnya berulang kali. Beberapa tahun yang lalu, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun dan hanya mengambil tindakan. Namun sejak bergabung dengan bos, dia belajar banyak. Terkadang kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dan sebagai atasan, menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah adalah bentuk perilaku yang paling rendah. Dia sekarang lebih suka menggunakan identitas, latar belakang, dan kekuatannya untuk menekan lawan, seperti orang yang berlutut di depannya ketika dia mendengar namanya, dia bersujud dan meminta maaf. Kalian datang ke sini juga, kata Li Hu kepada orang lain. Beberapa orang berjalan dengan gemetar, berlutut bersama Su Wanli, dan kemudian mulai menamparkan diri mereka sendiri. Su Wanli bahkan tidak berani menantang Tuan Harimau, apalagi mereka. Beberapa menit kemudian, wajah beberapa orang yang berlutut di tanah bengkak karena ditampar, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka, namun mereka tidak berani berhenti. Jika Pak Tiger sendiri yang mengambil tindakan, tidak sesederhana tamparan di wajah. Oke, ayo kita lakukan ini sekarang. Terima kasih Pak Harimau, terima kasih Pak Harimau. Lin Dong tiba pada saat ini. Begitu dia masuk, dia melihat 20 atau 30 penjaga keamanan berdiri di kamar pribadi dengan tongkat listrik di tangan mereka, dan beberapa orang berlutut di dalam ruangan. Wajah mereka bengkak dan sudut mulut mereka berdarah duduk di sofa. Adik perempuan, kakak, Wang Li ingin menangis lagi setelah melihat Lin Dong datang. Lin Dong segera mendekat dan memeluk Wang Li. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Lin Dong menghibur. Anda adalah Tuan Lin. Li Hu juga melihat Lin Dong. Halo, saya Lin Dong. Terima kasih telah menyelamatkan saudara perempuan saya. Tuan Lin, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya harus meminta maaf kepada Tuan Lin atas kejadian seperti ini di wilayah saya. Berkata dengan sopan. Ini adalah seseorang yang diperintahkan bos besar untuk dilayani dengan baik. Jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Li Hu bertanya. Beberapa orang di tanah tidak berani menarik napas. Dari percakapan tadi, mereka secara alami dapat merasakan bahwa identitas Lin Dong tidaklah sederhana. Lin Dong seharusnya menjadi teman dari bos yang luar biasa. Lin Dong melirik orang-orang yang berlutut di tanah. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wang Li, dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya dan bergegas maju untuk membunuh orang-orang ini. Tetapi sekarang Wang Li baik-baik saja, dia telah tenang. Adik perempuan, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Lin Dong bertanya pada Wang Li. Saudaraku, aku hanya ingin segera keluar dari sini, Wang Li berkata dengan lemah. Kalau begitu biarkan Wang Qiang yang menanganinya, kata Lin Dong dan membantu Wang Li pergi. Saudaraku, itu teman sekamarku, kita datang bersama. Bolehkah aku pergi? Kata Lin Dong kepada teman sekamar Wang Li. Ya, jawab mereka bertiga bersamaan. Kalau begitu ayo pergi bersama. Lin Dong mendukung Wang Li di depan. Setelah Wang Li selesai berbicara, ketiga teman sekamarnya mengikuti di belakang. Setelah Lin Dong pergi, Li Hu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Apakah masalahnya sudah selesai? Wang Qiang bertanya. Sudah diurus, Tuan Lin telah pergi dan adiknya baik-baik saja. Ya, bagus sekali, tapi Tuan Lin akan membiarkan Anda berurusan dengan orang-orang ini ketika dia pergi. Dari mana asalnya? Mereka seharusnya menjadi generasi kedua dari beberapa bos kecil. Anda bisa mengurusnya sendiri, ya, bos. Lin Dong mengetahuinya setelah membawa Wang Li dan ketiga teman sekamarnya keluar dari KTV.
Mobil sport ini hanya bisa menampung 2 orang, tapi ada 3 orang lagi. Pada akhirnya, Lindong harus membawa beberapa orang ke hotel terdekat. Awalnya, dia berencana membuka kamar untuk mereka masing-masing, tapi mereka takut harus tinggal bersama. Pada akhirnya, Lindong membuka 2 kamar, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk 4 orang lainnya. Setelah mengatur beberapa orang, Lindong kembali ke kamar dan mandi. Berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang baru saja terjadi, saya masih merasa sedikit takut. Untungnya, adikku baik-baik saja, kalau tidak aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Jika Anda belum bergabung dengan SCC hari ini dan bertemu Wang Qiang, segalanya mungkin akan sedikit sulit. Jadi dia menemukan jawabannya juga. Bagaimanapun, saya punya lebih banyak uang daripada yang bisa saya belanjakan, dan saya harus boros, jadi saya menghabiskan lebih banyak uang untuk mencari teman. Dengan banyak teman dan banyak jalan, Anda mungkin memerlukan bantuan dari orang lain suatu saat, seperti saat ini. Setelah Lindong mengetahuinya, dia menelepon Wang Qiang. "Saudara Lin, apakah sepupumu baik-baik saja?" Wang Qiang bertanya di telepon. "Dia baik-baik saja. Terima kasih Saudara Wang atas apa yang terjadi hari ini. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, tanyakan saja." "Saudara Lin, sama-sama. Saya juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat saya. Kakakmu telah dianiaya." Ini tidak ada hubungannya dengan Saudara Wang. Dia terlalu waspada. Ngomong-ngomong, Saudara Wang, jika Anda membutuhkan uang untuk proyek apapun di masa depan, Anda dapat datang kepada saya dan saya akan berinvestasi. Saya berjanji untuk tidak berpartisipasi dalam manajemen dan hanya menjadi pemegang saham. Wang Qiang sangat senang ketika mendengar apa yang dikatakan Lindong. Inilah tujuan persahabatannya dengan Lindong. Karena Lindong berani mendonasikan langsung 11 miliar ke SCC untuk meningkatkan tingkat keanggotaan, bisa dibayangkan kekayaan bersihnya. Ini bukan lagi keluarga kaya biasa. Ini jelas merupakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh keluarga kaya raya dan konsorsium besar. Berhubungan baik dengan orang seperti itu tentu saja bermanfaat dan tidak berbahaya. Karena Saudara Lin sangat menghargai saya benar-benar memiliki proyek. Besok malam, Klub Pusat Danau akan mengadakan makan malam amal. Bagaimana kalau kita bertemu dan mengobrol? Oke, sampai jumpa besok. Aku sedang menelepon, menyenandungkan sedikit lagu, dan suasana hatiku sangat baik. Aktris lapis kedua yang memijatnya di belakangnya bertanya, "Apa yang membuat Tuan Wang begitu bahagia? Anda bertemu dengan dewa kekayaan? Menurut Anda, apakah Anda harus bahagia? Tuan Muda Wang adalah dewa kekayaan bagi mereka. Siapa yang bisa menjadi dewa kekayaan Tuan Wang? Identitasnya tidak dapat diakses oleh hal-hal setingkat ini." Setelah Lindong menelepon Wang Qiang, dia menelepon Ye Hong lagi. Ia juga disuruh datang kepadanya jika membutuhkan investasi. Ye Hong juga mengundangnya untuk menghadiri makan malam amal besok. Di kamar lain, setelah keempat gadis kecil itu mandi, tubuh mereka perlahan pulih. Meski pengalaman barusan masih membuat beberapa orang sedikit takut, dia tetaplah gadis kecil yang tidak berperasaan. Beberapa orang berbaring di tempat tidur dan mulai bergosip lagi. "Lily, orang yang menyelamatkan kita tadi benar-benar sepupumu." "Ya, bagaimana? Sepupuku baik-baik saja, kan? Lebih dari oke, dia adalah dewa. Apakah itu menyedihkan? Orang tuanya telah pergi sejak dia masih kecil, dan pamannya telah memperlakukannya dengan buruk." "Itukah yang kamu katakan?" "Ya, begitulah adanya." Sekarang, manajer umum Jin Bihui Huang bersikap sopan padanya dan memanggilnya Tuan Lin. "Tempat macam apa Jin Bihui Huang itu? Tidakkah kamu melihat para bajingan itu berlutut di depan manajer dan mengipasi diri mereka sendiri?
Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku akan bertanya padanya besok. Ngomong-ngomong, apakah kakakmu punya pacar? Ya, mereka bersama saat masih di sekolah menengah. Ada apa? Apakah kamu tertarik pada kakakku? Kamu ingin menjadi adik iparku? Persetan, keesokan paginya, beberapa teman sekamar Wang Li naik taksi kembali ke sekolah. Saudaraku, ada yang ingin kutanyakan padamu, Wang Li bertanya setelah melihat beberapa teman sekamar pergi. Aku tahu ada banyak masalah sekarang, ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang lebih tenang untuk mengobrol. Lin Dong membawa Wang Li kembali ke tempat parkir di pintu masuk kota yang indah itu. Masuk ke dalam mobil, Lin Dong mengeluarkan kunci mobil dan membuka kunci Bugatti Flying Dragon dan berkata kepada Wang Li. Wang Li memandangi mobil sport keren di depannya, dan pikirannya tidak bisa berputar untuk beberapa saat. Saudaraku, apakah ini mobilmu? Wang Li bertanya dengan tergagap. Ini milikku, masuk ke mobil dulu, kata Lin Dong dan masuk ke dalam taksi terlebih dahulu. Oh, oke. Wang Li masuk ke dalam mobil dengan bingung. Lin Dong membawa Wang Li ke pantai. Tingkat pengembalian mobil ini sepanjang perjalanan hampir 100%. Terlalu banyak orang yang memperhatikan mereka, mengemudi di jalan raya. Sebagian besar mobil berada lebih dari 10 meter darinya, bahkan di lampu merah. Sekilas, dia adalah master yang tak tersentuh. Keduanya menemukan tempat yang lebih tenang di pantai, bersandar di pagar, dengan angin laut bertiup melewati mereka. Nona Wang, saya tahu Anda punya banyak pertanyaan, tanyakan saja apapun yang Anda inginkan, kata Lin Dong sambil memandang ke laut di kejauhan. Saudaraku, apakah mobil itu milikmu? Wang Li bertanya. Ya, saya baru saja membelinya kemarin, di sini di Lake City. Saya datang ke sini kali ini, pertama untuk menemui Anda, dan kedua untuk membeli mobil ini. Berapa harga mobil ini? 10 juta, lebih banyak. 10 juta? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu merampok bank? Lalu dari mana asalmu? Uang, saya mendapatkannya. Bagaimana saya mendapatkannya? Saya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda dalam satu kalimat. Lagi pula, saya dan saudara Anda tidak melakukan apapun ilegal. Kamu hanya perlu tahu kalau aku dan kakakmu adalah yang asli sekarang, orang kaya. Apakah ibuku tahu? Siapa yang tahu? Berapa banyak uang yang ingin kamu berikan padaku? Kamu mau? Tidak ada ketulusan sama sekali. Keduanya banyak berbicara bersama. Meski sudah lama tidak bertemu, keduanya sama sekali tidak merasa aneh. Pada hari ini, Lin Dong mengajak Wang Li mengunjungi berbagai pusat perbelanjaan di Lake City dan membeli banyak pakaian mahal, kosmetik, dan barang lainnya. Wang Li juga tidak sopan, ini saudaranya. Jika Anda punya uang, tentu saja Anda akan membelanjakannya untuk saudara perempuannya. Jam 5 sore, Lin Dong membawa Wang Li ke Lake Center Club dengan Bugatti Flying Dragon. Tentu saja, tidak ada yang berani menghentikan mobil seperti Bugatti Flying Dragon memasuki klub. Setelah memarkir mobil, Anda harus naik kapal pesiar untuk menuju tempat pesta di tengah danau. Ketika kami sampai di danau, beberapa kapal pesiar diparkir di tepinya menunggu untuk menjemput orang. Keduanya naik perahu secara acak, dan orang yang mengemudikan kapal pesiar tersebut mengarahkan kapal pesiar tersebut langsung ke tengah danau. Lin Dong bersandar di tepi kapal pesiar, memandangi danau jernih di bawah dan berpikir sendiri. Orang-orang kaya ini sangat menikmatinya. Saudaraku, kenapa kamu membawaku ke sini? Suara Wang Li terdengar dari belakang. Saya akan mengajak Anda ke pesta dan bertemu dua orang. Saat saya tidak berada di Lake City, Anda bisa datang kepada mereka untuk menyelesaikan masalah apapun. Salah satunya adalah bos yang luar biasa.
Lindong dan Wang Li sampai di tengah danau. Setelah turun dari kapal pesiar, saya dibawa ke lantai 2 gedung oleh seorang pelayan. "Tolong," pelayan membuka pintu lobi di lantai 2, mengulurkan tangannya dan berkata kepada mereka berdua. Lindong dan Wang Li memasuki lobi di lantai 2. Saya langsung merasa seperti memasuki dunia lain. Seluruh aula setidaknya berukuran 5.000 meter persegi, dengan dekorasi mewah dan lampu yang menyilaukan. Lebih dari selusin pelayan tampan dan tinggi mondar-mandir di aula sambil membawa minuman dan makanan. Wang Li sedikit gugup saat pertama kali datang ke tempat seperti itu, jadi dia dengan lembut menarik pakaian Lindong. "Jangan takut, santai dan ambil apa yang ingin kamu makan." Lindong menepuk Wang Li dan menghiburnya. Faktanya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan dia sedikit gugup pada awalnya. Tapi kalau dipikir-pikir, saya sekarang adalah orang terkaya di dunia. Siapapun yang gugup seharusnya tidak gugup pada giliran saya. Keduanya berjalan ke aula bersama. Ketika Lindong melewati seorang pelayan, dia mengambil segelas anggur. Saya menggigitnya dan itu cukup enak. Wang Li jauh lebih pendiam. "Saudara Lin, kamu di sini." Wang Qiang datang dengan segelas anggur di tangannya. "Saudara Wang, saya telah membuat Anda menunggu. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini sepupu saya Wang Li. Dia sedang kuliah di Hucheng. Tolong jaga saudara Wang di masa depan. Sepupu-sepupu saya, sepupu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan hubungi saya. Di kota danau ini, saya, Wang Qiang, masih memiliki banyak rasa hormat. Terima kasih, saudara Qiang." Bisik Wang Li. "Sepupu, kamu boleh bergerak bebas dulu. Kamu boleh mengambil apapun yang ingin kamu makan. Perlakukan itu seperti rumahmu sendiri. Kakakmu dan aku akan pergi dan membicarakan sesuatu. Saudaraku, pergilah dan sibuklah." Lindong ke lantai 3. Ketika Lindong dan yang lainnya masuk, sudah ada 2 orang yang duduk di ruang pribadi. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mungkin berusia 40-an dan terlihat agak lembut. Wanita tersebut harus berusia 30-an, memakai riasan tipis, dan memiliki pesona wanita dewasa. "Saudara Lin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Xiao Jie, Tuan Xiao, dan ini Tuan Tang Lingtang. Ini saudara saya Lindong, dan dia juga pemegang saham keempat yang saya bawa." Wang Qiang berkata kepada kedua belah pihak. Pengantar singkat diberikan. Lindong berjabat tangan dengan mereka berdua dan duduk. Saat ini, Wang Qiang mulai memperkenalkan situasi proyek ini. Sederhananya, Wang Qiang punya cara untuk mendapatkan tambang berlian di Afrika. Dia pergi melihatnya secara langsung dan menemukan bahwa kualitasnya sangat bagus. Wang Qiang berencana mengeluarkan 5 miliar untuk 40%, dan 10% lainnya digabungkan dengan 10 miliar. Karena harus melalui berbagai prosedur dan menjalin hubungan dengan semua pihak, ia harus menempati beberapa poin lagi. Dengan kata lain, Lindong dan 2 orang lainnya menyumbang 10 miliar untuk memegang 10% saham. Xiao Jie dan Tang Hong sama-sama hanya menyumbang 2,5 miliar, dan masing-masing memegang 15% saham. Sisa 30% saham berjumlah 5 miliar. Saudara Lin, jika kamu pikir kamu tidak dapat menerimanya, kami akan mendapatkan pemegang saham lain. Saya secara pribadi telah memeriksa tambang ini dan ini jelas merupakan penemuan baru. Wang Qiang berkata kepada Lindong. Tidak bisa makan. Lindong merasa itu terlalu sedikit. Hanya 5 miliar. Oke, saya akan menghabiskan 5 miliar untuk memiliki 30% sahamnya. Oke, itu saja. Saya akan menyampaikan informasinya kepada Anda nanti. Ayo,
Lakukan dulu. Dia mulai berkeliaran di sekitar aula dan perlahan-lahan menjadi santai. Pada dasarnya tidak ada yang memperhatikannya, dan dia senang merasa nyaman. Ketika mereka menoleh ke tempat makanan disajikan, Wang Li tidak bisa bergerak. Setiap hidangan penutup di sini terlihat lezat. Yah, yang ini manis sekali. Yang ini renyah sekali, yang ini harum sekali. Yang ini lembut sekali. Wang Li mencicipinya satu persatu, dan menaruh apa yang dia suka di piring. Hei, Wang Li melihat seseorang dan berlari dengan cepat. Apakah kamu Yao Sue? Yao Sue sedang mengobrol dengan seorang senior di industri film ketika sebuah suara menyela. Yao Sue menoleh dan melihat seorang gadis muda berusia 20-an. Halo, saya Yao Sue. Wow, kamu benar-benar Yao Sue. Aku sangat menyukai film yang kamu buat. Bolehkah aku berfoto denganmu? Semua saudari di asrama kami sangat menyukaimu. Terkejut. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya pasti akan membuat lebih banyak film bagus. Yao Sue pergi setelah keduanya mengambil foto. Wang Li memposting foto di tangannya ke lingkaran teman-temannya. Dengan judul, "Coba tebak siapa ini," kemudian simpan teleponnya dan mulailah mencari target baru. Hei, bukankah ini kembalinya aktor populer Wang yang penuh kemenangan? Hei, bukankah ini Ratu Leng Qingqiu? Seorang pria tiba-tiba muncul di aula dengan camilan di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya, khususnya mencari foto dengan selebriti. Pada dasarnya setiap bintang akan berfoto dengannya, karena saat ini yang bisa masuk ke sini adalah beberapa tokoh terkemuka di Lake City. Meski gadis muda ini terlihat sedikit konyol dan manis, siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak dibawa oleh bos besar? Wang Li berkeliling mencari selebriti untuk diajak berfoto, dan dia sangat bersemangat karena dia sudah memiliki 7 foto di ponselnya, semuanya adalah bintang populer. Jika aku membawanya kembali ke sekolah, aku pasti akan iri pada teman-teman sekelas itu. Wang Li, saat Wang Li sedang melihat ponselnya, sebuah suara berdering. Wang Li mendongak dan melihat seorang wanita muda dengan riasan tebal memegang lengan seorang lelaki tua dengan perut buncit. Wang Minjun, Wang Li bertanya. Orang di depanku sangat mirip dengan Wang Minjun dari kelasnya. Tapi karena riasannya agak tebal, aku tidak yakin. Ini benar-benar kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ini pesta tingkat tertinggi di Lake City. Aku mengerti. Kamu pasti bekerja paruh waktu sebagai pelayan, kan? Wang Minjun berkata sinis. Tidak, aku datang ke sini bersama saudaraku, jawab Wang Li. Adikmu, kakakmu adalah penjaga keamanan di sini? Dia tidak ingin melakukannya lagi, kan? Dia berani membawa orang masuk dengan santai. Wang Minjun, kamu tidak boleh menjelek-jelekkan saudaraku Wang, Li berkata dengan marah. Min Min, kenapa kamu tidak memperkenalkan kecantikan ini? Tanya lelaki tua di sebelah Wang Minjun. Ini teman sekelas Wang Li dari kelas kita. Wang Minjun memperkenalkan dengan enggan, karena dia tidak mengerti apa maksud pria di sebelahnya. Halo, teman sekelas Wang Li. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Wang Li. Wang Minjun, apakah ini ayahmu? Wang Minjun. Orang tua, satu kalimat berhasil menyulut amarah mereka berdua. Wang Li, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Ini pacarku. Orang tua itu juga berbicara. Teman sekelas Wang Li, jika kamu meminta maaf kepadaku sekarang, beritahu aku informasi kontakmu, dan berjanjilah bahwa kamu akan keluar ketika aku mengajakmu berkencan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Jika tidak, kamu tidak hanya akan dikeluarkan, tetapi juga pekerjaan saudaramu juga akan hilang. Tidak ada jaminan. Tampaknya dia menganggap serius apa yang dikatakan Wang Minjun dan benar-benar berpikir bahwa saudara laki-laki Wang Li adalah penjaga keamanan di sini. Pacar,
Wang Li tercengang, sudah berakhir, kamu mengatakan hal yang salah. Alasan utamanya adalah Wang Minjun selalu bertingkah seperti gadis kaya di sekolah. Biasanya ada tas bermerek, baju bermerek, dan mobil mewah untuk antar jemput. Siapa sangka dia akan menemukan pacar seperti itu, terlalu menjijikkan. Tapi kalau kamu salah, siapa yang menyuruhmu menjelek-jelekkan saudaraku? Saya tidak meminta maaf, Hu. Setelah Wang Li selesai berbicara, dia hendak berbalik dan pergi. Dia tidak mau tetapi Wang Minjun memegang tangannya. Wang Minjun meraih Wang Li dan mulai berteriak keras. Di mana penyelenggaranya? Di mana penyelenggaranya? Orang ini menyelinap masuk, makan dan minum, berfoto dengan selebriti di mana-mana, dan memamerkannya, dan tidak ada yang peduli. Saya tidak punya. Jangan menahan saya. Wang Li berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Perselisihan keduanya pun menarik perhatian sebagian orang. Perlahan-lahan semakin banyak orang yang menonton. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani menimbulkan masalah di tempat seperti itu, dan semua orang menganggapnya sangat baru. Kali ini staf penyelenggara juga datang. Apa yang terjadi? Tanya anggota staf itu. Wang Lijun menunjuk ke arah Wang Li dan berkata, dia menyelinap masuk, makan dan minum, dan bahkan mencari selebriti untuk berfoto. Wanita ini, tolong tunjukkan undangan Anda, karena penyelenggara telah memesan Lake Center Club untuk mengadakan makan malam amal hari ini. Pada dasarnya semua bos berkuasa di Lake City akan menerima undangan. Undangan tersebut seharusnya ditunjukkan saat memasuki klub. Namun karena mobil yang dikendarai Lin Dong sangat keren, tidak ada yang berani menghentikannya. Aku tidak punya undangan. Wang Li sangat cemas hingga dia hampir menangis, dengan begitu banyak orang yang menonton. Lihat, izinkan saya mengatakan dia datang ke sini untuk makan dan minum. Hal yang sama berlaku untuk penyelenggara Anda, siapapun bisa menyelinap masuk. Keamanan. Keamanan, teriak staf itu. Tak lama kemudian, beberapa petugas keamanan datang. Tolong keluarkan wanita ini, kata anggota staf itu kepada penjaga keamanan. Beberapa penjaga keamanan hendak melangkah maju. Tunggu, dua suara terdengar bersamaan. Salah satunya adalah Ratu Leng Qingqiu, salah satunya adalah Yao Sui. Salah satu dari 4 aktris yang baru dipromosikan. Dia dibawa olehku sebagai asisten sementaraku. Ya, aku juga bisa membuktikannya. Leng Qingqiu sangat menyukai Wang Li, seorang gadis kecil yang lincah dan imut. Ketika dia melihatnya tidak berdaya dan menyedihkan, dia merasa kasihan dan ingin membantu gadis ini. Bagaimanapun, itu hanyalah sepotong kue untuknya. Ketika Yao Sui melihat apa yang terjadi pada Wang Li, dia memikirkan apa yang terjadi padanya kemarin. Kemarin, dia bertemu dengan seorang bangsawan yang membantunya dan melarikan diri, jadi dia juga ingin membantu Wang Li. Dua bintang besar bersaksi mewakili Wang Li, dan penjaga keamanan tidak berani mengambil tindakan. Saat ini, pria yang berdiri di samping Wang Minjun berbicara. Kalian berdua, jangan mengambil semuanya sendiri. Jika kalian melakukan sesuatu, kalian harus menanggung konsekuensinya. Zheng Suking secara alami mengetahui dua bintang besar ini. Tapi dia adalah bos besar yang bernilai ratusan juta, meski banyak yang lebih berkuasa darinya di aula ini. Namun kedua hal ini tentu saja tidak akan disertakan. Bintang, di mata orang awam, dia adalah seorang bintang. Di hadapan bos besar seperti mereka, dia hanyalah seorang aktor. Wang Minjun juga menyela saat ini, kamu berbicara omong kosong. Wang Li adalah teman sekelasku dan dia masih mahasiswa. Bagaimana dia bisa menjadi asistenmu? Selain itu, dia hanya mengatakan dengan jelas bahwa kakaknya membawanya ke sini. Kakaknya harus jadilah satpam di sini. Petik 2. Nona,
"Siapa nama kakakmu?" tanya anggota staf itu. "Nama kakakku Lindong," Wang Li berbisik dengan sedikit sedih. Lindong, menurutmu apakah ada orang bernama Lindong? Staf bertanya pada beberapa penjaga keamanan. Beberapa penjaga keamanan saling memandang dan berkata, "Tidak." Yao Sue terkejut saat mendengar Wang Li mengatakan bahwa nama kakaknya adalah Lindong. "Mungkinkah Lindong yang menyelamatkanku kemarin?" Tepat ketika dia hendak berbicara, Wang Li berbicara lagi. "Adikku baru saja dibawa pergi oleh seorang saudara laki-laki bernama Wang Qiang. Dia bilang dia akan membicarakan bisnis, tapi sepertinya dia sudah pergi ke lantai 3. Semua penonton yang hadir terkejut. Sepertinya satu-satunya orang bernama Wang Qiang di Lake City adalah putra tertua keluarga Wang, bukan? Ini adalah figur paling top di Lake City. Bagaimana kakaknya bisa begitu jahat jika dia bisa membicarakan bisnis dengan Wang Qiang?" Staf dan Zheng Suking juga sedikit panik. Tuan Muda Wang bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Tuan Muda Wang terkenal di Lake City. Jika dia memperlakukanmu sebagai teman, dia akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Jika dia menganggapmu musuh, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmimu. Ada banyak sekali usaha kecil di Lake City yang dihancurkan olehnya dengan berbagai cara. Oleh karena itu, ada pepatah seperti itu yang beredar di kalangan Lake City. Sekalipun Anda tidak bisa menjadi teman Wang Qiang, Anda pasti tidak bisa menjadi musuhnya. Zheng Suking memikirkan hal ini. Saya mulai berkeringat di sekujur tubuh saya. Kekayaannya yang ratusan juta bahkan tidak dianggap sebagai bajingan di mata Tuan Muda Wang, dan dia bisa bangkrut dalam hitungan menit. Tepat pada saat ini, Lindong dan Wang Qiang turun ke bawah setelah mendiskusikan kerjasama. Lindong melirik ke sekeliling dan tidak melihat Wang Li. Dia hanya melihat banyak orang berkumpul di aula. Lindong dengan cepat berjalan mendekat dan memisahkan kerumunan. Kemudian saya melihat sepupu saya Wang Li digandeng oleh seorang wanita muda dengan riasan tebal. Wang Li tampak sedikit sedih. Dia ingin melepaskan diri tetapi tidak bisa, dan matanya sudah basah. "Adik perempuan," teriak Lindong, "saudaraku." Ketika Wang Minjun mendengar Wang Li memanggil kakaknya, dia secara naluriah melepaskan tangannya, dan Wang Li melepaskan diri, berlari ke arah Lindong dan memeluk Lindong. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Lindong menghibur. "Apa yang terjadi?" Saat ini Wang Qiang juga masuk dan bertanya. Ini sudah berakhir. Saat dia melihat Wang Qiang, Zheng Suking pusing dan hampir tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Staf juga menyeka keringat dingin di dahi mereka dan menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi di depan Wang Qiang. "Siapa dia?" Wang Qiang menunjuk ke arah Zheng Suking dan bertanya setelah mendengarkan. "Tuan Wang, namanya Zheng Suking, dan dia adalah bos dari real estate Xiang Yun." "Bos Zheng, kan? Anda punya waktu 3 hari untuk berkemas dan keluar dari Lake City. Kalau tidak saya akan melakukannya sendiri dalam 3 hari. "Tuan Wang, saya salah. Tolong lepaskan saya, wanita ini yang melakukan semuanya. Dia menyakitiku." Setelah Zheng Suking mengatakan ini, dia menamparkan wajah Wang Minjun. Wang Minjun ditampar ke tanah, dan dia tertegun. Zheng Suking dengan cepat berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Memintanya keluar dari Lake City sepenuhnya dalam waktu 3 hari akan lebih buruk daripada membunuhnya. Kekayaannya ratusan juta, tapi bukan uang tunai ratusan juta. Jika dia benar-benar punya uang tunai ratusan juta, maka keluarlah dari sini. Dengan uang ini, dia bisa sejahtera dimanapun dia mendapatkannya. Tapi beberapa ratus juta miliknya adalah aset tetap, dan jika dia harus mengurusnya dalam waktu 3 hari, dia tidak tahu seberapa besar harganya akan turun. Selain itu, Tuan Wang telah membuat pernyataan di sini malam ini.
Sulit untuk mengatakan apakah ada orang yang berani membelinya. Terlebih lagi, kami baru-baru ini menginvestasikan banyak uang dalam proyek yang kami kerjakan. Jika kami pergi sekarang, kami akan kehilangan uang. Pada akhirnya, dia mungkin berubah dari bos besar yang bernilai ratusan juta menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa dan banyak hutang. Dia masih memiliki beberapa kekasih dan 2 anak haram yang menunggunya untuk dibesarkan, bersambung.